Halo guys, Vali di sini dan di video kali ini kita akan membahas yang namanya Asterisk. Apa itu Asterisk? Asterisk adalah sebuah layanan di dalam Linux Debian yang memungkinkan kita untuk membangun jaringan VoIP. Tidak jauh beda seperti video Breaker kemarin, yaitu kalau Breaker kan kita konfigurasinya melalui user interface di dalam web browser. Sedangkan Asterisk, kita akan melakukan konfigurasi langsung di dalam file konfigurasi yang ada di dalam Debian, jadi berbasis CLI. Nah, pada video kali ini kita akan konfigurasi bagian extensions-nya serta dial plan-nya. Jadi extension itu adalah data client VoIP, sedangkan dial plan adalah alat untuk merutakan paket datanya, baik di dalam IPPBX itu tersendiri atau kita sebut lokal ataupun IPPBX antar IPPBX atau yang kita biasa sebut sebagai dial-tram. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial cara instalasi dan konfigurasi Asterisk di Debian 9. Kita akan langsung masuk ke laptop. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam laptop. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu Debian kosongan untuk diinstal layanan Asterisk di dalamnya. Jadi sebelum itu kita setting dulu network adapternya menjadi bridge. Kenapa kita pilih bridge? Karena kita akan menghubungkan jaringan VoIP ini ke smartphone. Jadi nanti dari laptop bisa nelpon ke HP, kemudian dari HP bisa nelpon ke laptop dengan menggunakan jaringan WiFi yang sama. Jadi kita pilih yang bridge, oke. Kemudian kita power on dulu, power on di virtual machine. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman loginnya. Jadi pertama kita login terlebih dahulu ke root, sebagai root. Oke. Nah, kita sudah masuk di dalam Debian. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyeting IP-nya. Jadi kita cek dulu IP yang ada di WiFi saya. Kita buka open Network Answering Center, kemudian kita pilih di sini WiFi yang ke connect Fahli Saputra, kita klik, kemudian kita klik details. Nah, di sini dapatnya IP-nya 192.168.100.218. Kita bebas menyeting IP di Debian asalkan satu jaringan dengan IP yang ada di WiFi. Jadi di sini saya contoh setting IP-nya misalkan titik 100 belakangnya. Jadi kita cek dulu IP A. Oke, di sini interface-nya NS33. Jadi kita ketik nano/itc/network/interface. Kita tambahkan auto INS33 ifs INS33 inet static. Kemudian address satu jaringan yang dengan WiFi. Jadi kita misalkan 192.168.100.100 dengan netmask 255.255.255.0. Kita save dan kita restart networkingnya. Service networking restart. Cek IP A. Oke, di sini IP-nya sudah berhasil terubah. Kita coba ping dari laptop ke Debian. Kita ping 192.168.100.100. Oke, berhasil. Kemudian kita coba ping dari Debian ke laptop. Ping 192.168.100.218. Oke, sudah berhasil keduanya, berarti sudah tersambung. Kemudian yang kita lakukan adalah menginstal layanan Asterisk. Jadi kita ketik apt get install Asterisk. Oke, di sini dia tidak menemukan package-nya. Jadi sebenarnya Asterisk itu terletak di CD2. Jadi kita setting dulu removable device CD. Kemudian kita settings. Kita pilih DVD 2. Oke. Yes. Nah, kemudian karena DVD 2 belum pernah kita masukkan ke Debian, kita ketikkan apt cd-room add. Enter.
Oke, di sini sudah ditambahkan DVD2 ke dalam source list. Kemudian kita ulangi lagi, mengetikkan apt get install asterisk, enter. Nah, di sini sudah bisa kebaca package-nya, kemudian kita ketik yes. Nah, sekarang dia minta DVD 1 lagi. Kita masuk ke removable device, kemudian CD, kemudian settings, kita ubah ke DVD 1 lagi. Oke, yes. Kemudian kita enter. Pastikan yang CD-nya sudah ke-connect, ada centangnya hijau di bawah seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang dia minta DVD 2 lagi. Kita setting lagi, VM removable device, kemudian CD, kemudian settings. Kita pilih DVD 2. Oke. Yes. Yes. Nah, kalau misalkan kalian nemu seperti ini, berarti DVD-nya belum ke-connect. Kita pilih, nah ini kan belum ada centangnya. Jadi kita pilih removable device, CD, connect. Kita enter lagi. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengubah file yang ada di nano/itc/default/asterisk. Nah, di sini ada bagian run asterisk. Kita hapus komennya, kemudian kita ubah jadi yes. Kita save. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi di file zip.conf. Jadi kita masuk dulu ke directory asterisknya di cd/itc/asterisk. Nah, kita sudah berada di dalam directory asterisk. Kemudian kita lihat dulu filenya di dalam sini. Jadi yang akan kita konfigurasi nanti terletak di file zip.conf, kemudian extensions.conf. Yang pertama kita lakukan adalah di zip.conf, yaitu nano/zip.conf. Nah, kita sudah masuk ke dalam file konfigurasi zip.conf-nya, tapi di sini kita akan menuju ke bagian paling akhir filenya. Kita klik Ctrl V, direndam aja sampai baris terakhir. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya konteks general. Kita ketikkan general, kemudian di sini kita beri nama konteksnya apa, misal konteks Fahli. Oke, kemudian kita tambahkan portnya 5060, kemudian kita tambahkan bin address 0000, kemudian kita tambahkan lagi srv lookup yes, kemudian kita tambahkan TOS 0x18, kemudian video support yes. Nah, setelah konteks umum tadi kita sudah tambahkan, dan kita akan menambahkan nomor teleponnya. Jadi misal contohnya di sini kita ketik lagi simbol yang buka kurung kotak itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan nomor teleponnya, misalkan 200. Kemudian sudah masuk ke di dalam nomor teleponnya ini kita ketikkan lagi untuk type-nya friend. Kemudian username-nya sesuai dengan nomor telepon yang sudah kita ketik di atas, misalkan 200. Kemudian secret ini adalah password untuk login nanti ke akun extensionnya. Misalkan passwordnya Fahli Saputra, kemudian host
dynamic. Kemudian jangan lupa tambahkan konteks yang sudah kita bikin, konteksnya Fahli. Sebenarnya untuk melakukan panggilan telepon, parameter yang kita masukkan ini sudah cukup. Tapi masih banyak parameter lain, mulai dari mailbox, kemudian ada NAT-nya. Cuma untuk kali ini kita akan cukup sampai ini. Parameternya itu sudah dapat melakukan panggilan ke nomor telepon. Kemudian kita tambahkan lagi nomor telepon baru, 201 misalkan. Sama seperti di atas, type friend. Type-nya friend, kemudian username-nya 201. Kemudian secret-nya misalkan Muhammad Fahli. Host dynamic. Konteksnya tetap sama, Fahli. Ini kita save. Nah, kemudian kita akan ubah file di extensions.conf. Jadi kita ketikkan nano extensions.conf. Kita menuju ke baris paling akhir lagi seperti tadi dengan mengklik Ctrl V. Kemudian di sini kita tambahkan konfigurasi dial plan-nya. Kemudian di sini langsung aja kita masukkan konteks Fahli. Nah, kemudian kita tambahkan extend. Ini untuk dialnya. Kita masukkan nomor teleponnya 200. Kemudian ini kodenya 1. Kemudian ditambahkan lagi dial SIP karena kita menggunakan protokol SIP. Kemudian slash nomor teleponnya lagi 200. Kemudian kita tambahkan timeout-nya 20. Kemudian extend 200, kodenya 2. Kemudian 2 ini untuk hang up. Kita tambahkan lagi untuk nomor telepon yang 201, extend 201 1 dial SIP 201 20. Extend 201 2 hang up. Kita save dan kita restart asterisknya, service asterisk restart. Oke, di sini sudah berhasil kita restart. Kemudian kita jalankan asterisknya dengan ketik asterisk -r. Oke, di sini konfigurasinya seharusnya sudah selesai. Kemudian kita akan jalankan soft phone-nya. Jadi di sini saya akan menggunakan microSIP. Nah, microSIP. Nah, kita edit account. Kita tambahkan nomor teleponnya. Misalkan yang di laptop ini saya beri nomor teleponnya yang 200. Kita login yang 200, kemudian SIP servernya. Jangan lupa 192.168.100.100. Dan username-nya 200. Kemudian 192.168.100.100. Loginnya 200 juga. Kemudian passwordnya yang 200 tadi, kalau nggak salah Fahli Saputra. Nah, display name-nya misalkan Muhammad. Oke, kita save. Nah, di sini sudah hijau. Tandanya kita sudah berhasil login ke jaringan VIP-nya. Jadi di sini tulisannya online dengan nomor telepon 200. Nah, sekarang kita akan menghubungkan di HP lagi. Sebentar, saya akan rekam layar juga. Nah, nanti layar HP akan muncul di layar video. Jadi yang pertama kita cek adalah pastikan WiFi HP sudah satu jaringan dengan WiFi laptop. Jadi di sini saya menggunakan WiFi yang sama, yaitu Fahli Saputra. Di laptop juga Fahli Saputra. Oke, sekarang kita buka Zoiper-nya. Oke,
Oke, di sini sudah ada account. Saya hapus dulu account yang lama. Oke, kita delete account. Oke. Nah, ini adalah tampilan pertama aplikasi Zoiper di HP. Jadi, kita akan masuk ke nomor telepon yang 201. Kita ketik 201 at IP si Debiannya 192.168.100.100. Kemudian passwordnya tadi kalau nggak salah Muhammad Fahli. Oke, kita klik create account. Oke, hostname-nya kita langsung next. Ini kita skip. Nah, di sini langsung kedetek ada account atau ada jaringan VIP di protokol SIP UDP di alamat IP 192.168.100.100. Jadi kita pilih aja SIP UDP yang hijau yang bertuliskan phone. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul account is ready. Dan kita kembali aja. Nah, ini sudah masuk di halaman utama Zoiper-nya. Kemudian kita akan coba pengujian telepon dari laptop ke HP terlebih dahulu. Jadi misalkan saya klik di sini 201, kemudian kita pilih call. Nah, di HP sudah masuk nih panggilan dari laptop dari Muhammad namanya. Kita bisa jawab ataupun kita bisa tolak panggilannya. Misalkan kita jawab. Nah, ini kan kedengaran nih suaranya nih. Berarti ini sudah berhasil kalau dari telepon dari laptop ke HP. Kita tutup. Sekarang kita akan coba kita panggil dari HP ke laptop. Jadi saya ketik di sini 200, nomor telepon 200, kemudian kita telepon. Oke, di laptop masuk panggilan dari 201. Kita bisa jawab panggilannya atau kita tolak. Jadi misalkan kita jawab di sini. Cek. Oke. Di sini sudah berhasil juga dari HP nelfon ke laptop. Keduanya sudah berhasil dari laptop nelfon ke HP bisa, dari HP nelfon ke laptop bisa. Artinya konfigurasi Asteris di Debian kita sudah berhasil sampai di sini. Mungkin sekian tutorial dari saya. Oke, itu tadi adalah tutorial cara instalasi dan konfigurasi Asteris di Debian 9. Like jika Anda suka video ini, dislike kalau nggak suka. Terakhir, nama saya Fahli dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.